Unjuknya adalah alumni 212 yang biasa demo berjilid-jilid. Di situ ada Babe Haikal, ada Habib Rizik, ada Habib-Habib lainnya, bahkan mulai dari artis dan juga dari Van Sri Hamzah dan Fadlizon. Nih, pendukung tulen dari Prabowo. Dan udah dapat kekuasaan belum? Udah dapat jabatan belum? Kalian bayangin, dulu mereka ini yang nyebarin hoak, yang nyebarin fitnah dan sebagainya. Mereka yang berdemo berjilid-jilid. Sekarang mereka yang memegang kekuasaan. Nah, Indonesia itu mau jadi seperti apa? Kalian bisa bayangkan sendiri. Kalau yang tukang hoak dan tukang fitnah yang menghalalkan segala cara ini jadi seorang pejabat, dan ini juga sudah bagian dari takdir yang nggak bisa dihindari. Karena apa? Karena ini pilihan dari rakyat Indonesia sendiri. Kalau orang seperti saya nggak ikut milih, coba bisa melihat aja dari jauh, rasa prihatin. Kenapa? Karena seharusnya jadi pemimpin, jadi penguasa itu orang yang punya sifat adil, sifat benar, punya kelakuan baik, ataupun bisa jadi contoh yang baik. Tapi kalau orang-orang yang tipikal tamak, rakus, serakah, yang menghalalkan segala cara, ini yang hanya akan membawa petaka untuk Indonesia sendiri. Gimana rakyatnya mau hidup aman, damai, tentram, ataupun makmur kalau para penguasanya mementingkan kekuasaan, mementingkan diri mereka sendiri, golongan mereka sendiri. Itu kenapa aku selalu ingatkan bahwa satu kaum, satu bangsa, atau siapapun kalau ingin merubah, ya dirubah itu kelakuannya. Jangan sampai menjadi malapetaka untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kalian tahu sendiri sepak terjang dari 212 ini. Kalau kalian punya smartphone ataupun HP, kalian bisa lihat rekam jejak dari 212 ini. Sebenarnya banyak organisasi-organisasi yang radikal ataupun Islam garis keras yang sebenarnya gak sesuai dengan kehidupan bernegara, berbangsa di Jawa, di Nusantara. Tapi bagaimana lagi kalau kenyataannya manusianya susah diubah, manusianya sendiri yang cepat pikiran, cepat hatinya, jadinya gampang terpengaruh, nggak bisa membedakan mana hak dan batil, membedakan mana yang benar dan salah. Ini satu keprihatinan. Kayak saya ini, seakan-akan orang Indonesia itu yang baik, yang jujur, yang adil itu udah nggak ada, padahal masih banyak. Tapi ya itu, orang yang baik, orang yang adil, orang yang benar, orang yang jujur itu selalu disingkirkan, langkahnya dimatikan, karirnya dimatikan, biar yang tamak, rakus, serakah itu jadi penguasa, jadi pejabat. Korupsi berjamaah, beramai-ramai, saling menutupi boroknya. Hukum diubah untuk memenuhi keinginan mereka. Ini satu keprihatinan. Kalau kalian berkata Indonesia emas, Indonesia maju dari mana? Indonesia emas dari mana? Kalau pemimpinnya tukang korup, biang kerok, tukang fitnah. Ini yang seharusnya di generasi saya ini
Udah banyak nih para pemikir-pemikir yang benar-benar cerdas dengan kualitas yang baik, udah pengalaman hidup, udah. Tapi gimana lagi? Kalah dengan yang punya kuasa, kalah sama yang punya kedudukan, punya jabatan. Kalau Tuhan mengizinkan, apapun bisa terjadi, kun fayakun. Hanya itu. Musuh-musuh orang tamak, orang rakus, orang serakah yang punya jabatan, punya kekuasaan itu bukan orang-orang biasa. Musuhnya adalah orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang punya kekuatan Tuhan, yang diberi mukjizat sama Tuhan. Nah, kalau cuma orang biasa ya gak mungkin bisa ngalahin mereka. Wong ibaratnya di dunia ini mereka punya segalanya. Yang bisa mengalahkan ya orang-orang yang beriman, orang yang benar tawakal sama Tuhan, yang doanya mujarab, yang doanya mandi, yang lakunya benar, yang jujur, yang benar, yang adil, yang bisa mengalahkan segala kerakusan, ketamakan, keserakahan itu. Orang kayak saya cuma bisa nasihati, tapi mau gimana lagi, takdir itu ya kita jalani sesuai takdir kita masing-masing. Kita lihat apa yang akan terjadi di kemudian hari.